Pembubaran ibadah Gereja Misi Sejahtera di Bantul meninggalkan luka mendalam bagi para jemaat yang hadir. Insiden tersebut disebut disertai intimidasi dan ancaman verbal maupun fisik hingga membuat suasana ibadah berubah mencekam. Pihak gereja mengaku banyak jemaat mengalami trauma setelah kejadian itu viral di media sosial. Peristiwa tersebut langsung memancing perhatian publik karena dinilai mencederai nilai toleransi serta kebebasan beragama yang dijamin dalam kehidupan masyarakat. Meski merasa terluka, pihak GMS Bantul meminta jemaat tidak membalas tindakan tersebut dengan kebencian maupun perpecahan. Gereja memilih menyerahkan penanganan kasus kepada pihak berwenang sambil berharap situasi kembali kondusif. Sementara itu, kelompok yang mendatangi lokasi mengaku pembubaran dipicu persoalan izin bangunan dan penolakan warga sekitar. Polemik ini terus memancing perdebatan luas di media sosial karena menyangkut hak beribadah, aturan rumah ibadah, serta hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Aksi pembubaran ibadah di Gereja Misi Sejahtera di Bantul, Yogyakarta viral di media sosial. Iki ngono tas FYP ning berandaku kabare ning Bantul, Yogyakarta kono ki enak aksi pembubaran saat orang-orang ini melakukan ibadah. Iki kan hal-hal kaya ngene iki seharusnya hal yang tidak perlu terjadi. Karena apa? Setiap manusia, setiap orang kuyo memiliki keyakinan yang berbeda, nggak iso podo. Ya ora. Niki aku heran karo wong sing ngene iki. Lek menurutmu piye? Jajal komeno. Please dengerin ya. Membubarkan ibadah orang lain adalah salah satu bentuk dari terorisme. Sama halnya dengan bom Bali, sama dengan gereja, sama. Hanya saja dampaknya lebih kecil. Tapi sama, menakut-nakuti orang lain untuk beribadah, mencegah orang lain untuk beribadah. Selama ormas Islam, MUI, NU, Muhammadiyah tidak melarang ini, tidak memfatwakan haram kepada pembubaran ibadah seperti ini, ya hal ini akan terus terjadi. Percaya sama saya. Pemerintah ini seriusan nggak ada solusikah untuk pembubaran ibadah ini? Kayak terlepas dari izinnya bener terurus atau enggak, tapi kan itu tempat ibadah, orang sedang beribadah. Oh ya, ada sopan santun gitu loh untuk dibicarakan baik-baik dulu. Itu kan bukan, mereka tuh lagi menyatakan iman dalam ibadah gitu, bukan mencuri, bukan kok diperlakukan jadi kayak penjahat gitu. Ini gue bener-bener nanya nih, solusinya apa gitu. Gak bisa kayak gini terus gitu. Gue gak suka gue. Pemerintah. Media sosial gue lagi rame tentang sekelompok orang yang melakukan pembubaran ibadah dari umat beragama yang lain, yaitu dari umat Kristen, yang terjadi di daerah Bantul. Yang gue baca dari kronologinya, katanya ditolak oleh warga, katanya dianggap mengganggu, katanya belum ada izinnya. Lu nggak pada bisa apa bilang baik-baik gitu? Bapak ibu ini kagak ada izinnya, silahkan izin RT RW dulu, silahkan diurusi rumah tinggal jadi rumah ibadah apa kayak gue agak paham ya kan bagaimana prosedur hukumnya. Ya lu bisa kan ya izin, ngapain sih harus melakukan pembubaran melalui tekanan massa kelompok? Lu orang-orang intoleran ya? Gue rasa lu teroris kali, lu teroris. Orang yang suka neror orang, yang suka melakukan tekanan, ya kan? Emang lu merasa diri lu paling benar gitu kan? Apa mentang-mentang lu mayoritas? Lu merasa kelompok lu gede? Coba lu bilang anjing, coba lu ngomong sama gue sini, coba lu tulis di kolom komentar, coba ayo kita diskusi. Kagak ada dari zaman Nabi dulu kagak ada kelompok atau orang-orang yang membubarkan ibadah dari umat beragama yang lain. Kagak ada. Yang diajarin kedamaian, hidup rukun, ya. Tuh kalau nggak bisa hidup rukun, jangan tinggal di bumi, di planet Mars, anjing. Padahal anjing kagak salah, jadi gua bawa-bawa, lo bangsat emang lo. Dan terjadi lagi
lagi-lagi pembubaran ibadah. Alasannya itu lagi izin, ini nggak ada izin dan seterusnya gitu ya. Gitu aja terus dari zaman, dari mau presidennya siapa kek, mau sampai kapan, itu aja. Ini kayak program kerja yang berkesinambungan, yang nggak boleh putus siapapun pemimpinnya. Udah kayak gitu. Kalau aku lihat kejadian kayak gini, tau nggak sih? Aku tuh udah nggak, kalau dulu ya melihat misalnya nih baca berita atau lihat video kayak gini, ada rasa marah, kesel. Kalau sekarang tuh ngelihatnya itu, udah gitu aja gitu. Apakah artinya saya menyetujui gitu kan? Atau misalnya apakah karena buat saya itu hal yang normal aja gitu? Kayak udah mati rasa untuk hal ini. Karena kita nggak tahu harus berharap ke siapa, berharap ke pemerintah, berharap ke aparat, nggak ada. Jadi berharap ke orang-orangnya supaya mindsetnya berubah, supaya pikirannya itu dicerahkan. Siapa yang bisa ngarap? Coba. Ini orang-orang entah ada di kepalanya apa, kita nggak tahu, ya kan? Jadi menyedihkan gitu. Dan orang-orang kayak gini biasanya justru yang gigih sekali memperjuangkan nasib saudara-saudaranya di tempat lain yang dia nggak kenal sama sekali. Jadi ke orang lain yang dia ngerasa satu frekuensi, satu komunitas, walaupun dia nggak kenal, dia peduli banget tuh. Biasanya tuh di media sosial tuh gitu. Tapi di tempatnya sendiri, di tetangganya sendiri yang dia kenal, hanya karena berbeda, misalnya berbeda keyakinan dengan dia, ya hajar, ya gitu loh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita kembali dikejutkan dengan berita pembubaran ibadah jemaat gereja GMS di Bantul yang viral di media sosial. Bahkan muncul laporan adanya intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap jemaat yang sedang beribadah. Nah, ini bukan sekedar persoalan satu gereja. Ini persoalan wajah Indonesia. Bangsa ini dibangun di atas Pancasila. Bangsa ini berdiri di atas keberagaman. Dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak beribadah menurut keyakinan. Kalau rumah ibadah mulai ditakuti, kalau doa mulai dibubarkan, kalau orang beribadah harus merasa cemas, maka yang terluka bukan hanya satu kelompok. Yang terluka adalah kemanusiaan kita bersama. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya kekerasan tidak pernah bisa menyelesaikan perbedaan. Intimidasi bukan wajah Indonesia. Kebencian bukan budaya kerajaan Allah. Saya juga mengapresiasi pemerintah, Kementerian Agama, aparat keamanan, dan pihak-pihak yang mulai turun tangan menangani persoalan ini, serta membuka ruang dialog dan penyelesaian hukum. Tetapi saya mau berkata dengan tegas, Indonesia tidak boleh kalah oleh intoleransi. Hari ini mungkin gereja yang dibubarkan, besok bisa rumah ibadah yang lain. Kalau kebebasan beribadah tidak dijaga bersama, maka persatuan bangsa akan terus retak. Gereja juga jangan membalas dengan kebencian. Kita dipanggil menjadi pembawa damai. Tetapi damai bukan berarti diam terhadap ketidakadilan. Karena kasih tanpa keberanian akan menjadi lemah. Dan keberanian tanpa kasih akan menjadi kebencian. Mari kita lawan intoleransi, bukan dengan amarah, tetapi dengan doa, dengan kasih, dengan suara kebenaran, dan dengan keberanian menjaga persatuan bangsa. Indonesia membutuhkan lebih banyak pelukan, bukan lebih banyak kebencian. Dan saya percaya